Saat masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Ternyata ada di dalam kendi air itu penuh dengan rambut. Di belakangnya ada sosok hitam yang besar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mila Arsiana di channel History. Ngeri nggak guys? History horror. Oke, terima kasih sudah diklik video ini. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Ingat itu ya guys. Oke, seperti biasa saya akan membawakan cerita kisah kelanjutan kemarin, yaitu KKN di Desa Penari part 3 ya guys. Oke, kita simak. Malam itu Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Pada malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar dengan posisi Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Saat memejamkan mata, terdengar binatang malam bersaut-sautan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Nur tidak bisa tidur, kemudian ia melihat dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang laba-laba. Rumah desa, tentu saja begini, pikir Nur. Memaklumi sekat kamar pun tidak menyentuh langit kamar. Jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika ia memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba bersandar bahwa suara riuh binatang malam sudah tidak ada terdengar lagi. Kini berganti dengan suara sunyi yang menekik membuat telinga Nur menjerit dalam ketakutan. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja membuat Nur lebih waspada. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa ketakutannya, di tengah cahaya lampu patroma yang memancarkan sinar temaram, di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat, ia kemudian mundur menutup wajahnya yang diselimuti dengan selimut yang ia bawa. Penampakan wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Dengan mengingatnya, benar-benar membuat debar jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau yang menempel di kepalanya serta pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Dengan spontan, Nur pun mulai membaca ayat suci, yaitu ayat kursi. Namun di setiap ia menyelesaikan satu panjat doa diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak keras dengan serampangan. Nur pun mulai menangis. Ia tahu makhluk itu masih di sana, seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Meminta bantuan kepada Tuhan. Aduh, merinding mulai ini guys. Tepat ketika isi hati Nur menjerit, perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan keheningan. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti dengan kejadian yang semalam. Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi? Yang ia tahu menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia kemudian mengerjakan sholat subuh. Nur berusaha meyakinkan dirinya tidak akan bercerita kepada dua sahabatnya atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak di kelompok tersebut. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara menyusuri desa anak-anak mengikutinya. Mereka merasa tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu.
Bahkan Pak Prabu terkesan seakan menyembunyikan sejarah desa itu. Hal ini membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawa mereka pecah. Semua terasa alami seperti KKN yang Nur bayangkan. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman, yaitu sebuah pemakaman. Di samping kanan kirinya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan di pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur dan semua orang merasa penasaran. Apa alasannya? Nur merasakan angin seperti mengelilingnya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan tempat ini sudah menolak keberadaannya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia teringat oleh kata-kata Wahyu. Nah, kemudian beliau melontarkan ucapan yang bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral di tempat itu. Pak Prabu melarang mereka melewati sebuah gerbang atau gapura yang berada di tengah hutan. Jika mereka melanggarnya, maka akan terjadi sesuatu pada mereka. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan, guys? Oke, kita lanjut ya. Untungnya Bima langsung menengahi kejadian itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun, Nur seakan tidak tahu. Ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling di desa ini. Kemudian ia izin pamit untuk kembali ke penginapan dan Pak Prabu mengikutinya. Pak Prabu mengizinkan Nur untuk kembali ke tempat penginapan tadi ya guys. Oke. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur, sementara semua anak melanjutkan perjalanan mereka bersama Pak Prabu. Bima dan Nur berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ada apa, Nur? Hantu lagi. Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima, temannya saat mondok dulu. Nur hanya menjawab seadanya, mungkin kesehatannya telah menurun, namun Bima tak tahu Nur berbohong. Di pemakaman tadi rame ya. Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur, membuat Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, aku tanya, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Gimana? Tanya Nur lagi. Temanmu, Widya loh. Widya itu udah punya pacar belum? Tanyakan sendiri aja ya. Nur tahu Bima suka pada Widya. Nur yang menghabiskan siangnya di dalam kamar terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui sama Pak Prabu. Ayu membagi menjadi 3 kelompok, di antaranya dibagi menjadi Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang memberi komentar banyak mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari pelaksanaan proker mereka. Lah, setelah sore tiba, ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok, Widya masuk ke kamar. Nur, mandi yuk, ajak Widya kepada si Nur. Di mana? Tanya Nur. Di bilik sebelahnya sungai ada sebuah bilik kecil, tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh, jelas Widya. Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum mandi sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat Nur menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sebuah mata air bernama Sinden,
Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua, namun ada air jernih di dalamnya. Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Perhatian Nur tertuju pada bentuknya yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Di pelataran candi terdapat sesajen menjadi hal yang sudah lumrah di tempat ini. Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Saat masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun, Nur mencoba memahami, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah dan kiri kanannya dipenuhi lumut, jadi Nur mencoba memakluminya. Ia pun dengan segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika ia membilas badannya, seperti terdapat benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan, ternyata ada di dalam kendi air itu penuh dengan rambut, guys. Nur pun kaget. Ia pun istighfar terus-menerus. Sembari ia melangkah mundur, ia mencoba memanggil Widya. Namun anehnya, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur yang berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik, namun anehnya pintu itu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka! Wid, buka!" teriak Nur sembari menggedor-gedor pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Namun tetap tak ada jawaban apapun dari Widya, hingga Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam yang besar, guys. Besar sekali sampai menyentuh bilik langit dari kamar mandi tersebut. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat, dan pertama ia lakukan adalah istighfar sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan batunya itu sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya. Bila bertemu lembut, sosok pun itu lenyap, guys. Nah, butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar. Namun, kenapa ia diincar? Ia merasa tidak melakukan apapun di tempat itu. Bahkan, jika karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, harusnya bukan hanya Nur saja yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu pun terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Kenapa, Wid?" "Enggak apa-apa," ucap Widya saat itu. "Ayo mandi biar aku yang jaga, cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya nampak ragu. Ia seperti mau mengurungkan niatnya untuk mandi. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu kepada Nur, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung menyanyi dalam bahasa Jawa. Merasa penasaran, Nur mulai mencari sumber suara yang berakhir dengan gema dari dalam bilik. Nur pun takut hal buruk terjadi. Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan mandinya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas, guys. Dari samping bilik, Nur menemukan semak belukar. Ia mencoba melempar batu dari sana. Namun ia sangat kaget saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan yang dibakar. Nur mencoba mengabaikannya dan tetap berusaha memanggil sahabatnya sampai ia menemukan sebuah celah untuk melihat ke dalam, guys. Nur melihatnya, namun yang ia lihat bukan Widya, melainkan sosok wanita cantik yang diketahui ia adalah penari
yang pertama ia lihat saat masuk desa tersebut. Siapa yang bernyanyi? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, kamu bersandung Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian ia hanya diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau berbagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan patroma. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Oke, selesai di sini ya guys part 3-nya. Ketemu lagi nanti di part 4. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jempolnya ya guys. Komentarnya ditunggu. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.